attack-nya, pasifnya itu dari 20 plus 110% total physical attack dinaikkan jadi 50 plus Wow. 110%. Jadi untuk critical merahnya di ujungnya itu bakal dari Rhapsody itu bakal lebih sakit lagi. Wah, ini Nah, dua support yang dipick oleh RRQ Sena. iya, Wow. ini sangat menarik sih. Dan 2 pick terakhir pada Genflix Aerowolf juga cukup menarik ya, Lapu-Lapu dan Luoi. Ini menurut aku mereka akan lebih nge-press RRQ sana di early game karena dengan kita tahu Luoi itu dispersion dan rotation level 1 level Yes. 2-nya itu sangat-sangat kuat. Dan yang aku expect mereka sudah mulai nge-press RRQ dari early sehingga Granger akan kesulitan untuk farming dan itu akan snowball menuju mid game, late game. Granger akan ketinggalan gold dan susah memberi damage output yang besar. Iya betul, dengan adanya Luoi juga dari sisi Genflix Aerowolf bisa memberikan magical damage yang cukup sakit di early phase-nya, dan RQ mereka benar-benar harus berhati-hati. Tapi dengan ada Digi dan Nana, ini menarik sekali sih dari Itu RQ dia. Sena. Aku ngelihat kayak ini semua disable-nya keluar dari RQ Sena, semua counter untuk sisinya juga dapat banget untuk tim RRQ. Mereka punya Nana yang kita tahu Molina Smooths-nya ini bisa dilemparkan dan bahkan ditaruh di area boost. Betul So banget. siapa yang mau melakukan inisiasi dari area boost itu udah ketahuan duluan. Iya, apalagi kalau misalnya Nana sudah mendapatkan 40% cooldown lebih, itu Molina Smooch-nya bisa dikeluarkan 2 kali dalam Iya. waktu cooldown yang sangat dekat. Iya, dan kita langsung memasuki game yang pertama untuk match kita yang ketiga, di mana Genflix Aerowolf yang akan melawan tim RQ Sena. Apakah dari kedua tim ini bisa memberikan sensasi yang luar biasa karena sudah ada pergerakan dari Yami sepertinya yang langsung dipukul mundur di area bawah. Iya, dari Genflix sendiri juga sudah 2 orang yaitu Brody dan Luoi di arah mid lane masih berusaha untuk nge-clear minion terlebih dahulu. Di sini sepertinya yang menahan lane itu adalah Nana, sementara Jauhead di sini berusaha untuk mengambil blue buff terlebih dahulu. Dan Iya. ini yang sudah saya prediksi dan saya sudah was-was ya. Mereka harus benar-benar main press di early hero. Mereka Oh. sangat kuat di early game. Iya, dan Dan- bahkan lihat dari Ikino dia langsung ngambil purple buff-nya. Merupakan sebuah keuntungan, terutama dia sudah mendapatkan level 2 duluan di early. Tapi di sisi lain RRQ Blast di sini berusaha untuk invading blue buff lagi, berusaha untuk dibalaskan tapi harus dipukul mundur karena Luoi-nya juga sangat sakit. Iya, bisa langsung di reset begitu saja, dan tadi hampir aja bisa diamankan oleh seorang Blaze, tapi Blaze tahu udah ada pergerakan juga dari teman-teman Ikino di sini dari Genflix yang mereka langsung bersiap untuk mengarah ke arah orange buff terlebih dahulu. Udah ada Molina Smooth juga yang dilamarkan oleh seorang Warlord, dan tapi dari seorang Yami nggak berhasil untuk nyolong buff yang dimiliki oleh Ikino. Ya, tapi tadi kalau kita lihat damage dari Benedetta itu dari early aja udah lumayan masuk ya penetrasinya ke arah hadap Brody, untungnya masih di backup sama Jauhead. Yes, dan kalau kita lihat ini ngeselin banget sih dari Iya tim sih. RRQ. Mereka benar-benar ngezoning dengan adanya XO juga kali ini yang punya Ionic Edge, dan bahkan langsung mencoba untuk dikontes. X-Win langsung ngereset lagi dengan adanya ejector. Ya, untungnya di sini juga Jauhead masih bisa menahan dari blue buff-nya sehingga tidak diambil oleh RRQ. Dan turtle yang pertama sudah ada. Siapakah akan yang mensecure? Apakah RRQ Blast langsung menuju turtle untuk mengamankannya? Yes, dan kalau kita lihat memang sebenarnya zoning yang dilakukan sama RRQ di early phase yang ngasih pressure banget ke arah Genflix Aerowolf. Dan sekarang mereka harus berhati-hati karena ini inisiasinya akan sedikit sulit, tapi ada flicker langsung dari action point yang ejector ke area depan, dan bahkan Ikinanya bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, actionnya bakal tumbang, tapi kita lihat ada flame shot ke arah seorang Ikino. Kali ini masih bisa ditukarkan 1 untuk 2, tapi ternyata 4. Tumbang. Yaminya nggak jadi tumbang ternyata. Yaminya masih bisa mundur, dan bahkan ini bakal menjadi kerugian yang cukup besar untuk teman-teman Genflix Aerowolf karena RRQ mereka bisa ngenumbangin 4 plus dapetin 1 objektif turtle. Ya, betul banget. Ini turtle tadi sempat aja di reset, tapi ternyata first blood didapatkan oleh Benedetta terhadap Jauhead. Walaupun demikian berhasil lagi di double kill oleh Benedetta. Dan turtle-nya dengan sangat aman bisa diamankan oleh RRQ Sena. Aku setuju banget sih dengan war barusan yang terjadi, yaitu momentum banget buat RRQ Sena, di mana Genflix harus kerugian hampir 4 hero, 4 member tadi maksud saya, dan juga alhasil turtle pertama sudah dengan secure sekali diamankan oleh RRQ. Dan kita bisa melihat belum memasuki menit 4, gold Tifton sudah hampir 3.000, Yes. masih 2.000-an. Jadi ini benar-benar momentum, space control, tempo
sedang dipegang RRQ. Iya, dari kita lihat juga dari Blaze sendiri, dia tahu banget dia memiliki Death Sonata, mencicil memberikan poking damage aja ke arah teman-teman dari Genflix. Mereka nggak mau terlalu komit untuk teamfight, mereka justru nunggu dari Genflix Aerowolf. Seperti tadi teamfightnya bakal dibuka dari sisi Genflix, di mana ada flicker mungkin dari X-Win yang tiba-tiba datang gitu kan. Jadi RRQ hanya memfollow up aja. Bisa dibilang kayak opening yang dibuka sama teman-teman Genflix Aerowolf. Ya udah bisa terlihat dulu ya openingnya langsung di follow up backup, dan kalau kita lihat dari sisi top lane di sini Soulsoul berusaha untuk memotong minion dari Seven, dan karena memang ya Uranus Regennya juga sangat-sangat tebal ya, sangat-sangat cepat, jadi Lapu-Lapu memilih untuk lebih baik menahan lane aja. Dan kalau kita lihat juga memang kalau kita ngomongin Uranus ini harus dapetin stacknya. Betul. Dimana dia kalau semakin dipukul malah Makin keras. iya makin keras, dan regennya juga semakin tinggi dari lifestyle-nya. Sedangkan dari X-Win sepertinya harus agak sedikit bekerja keras makanin semua time bomb yang dikeluarin sama 824, dan bahkan gak cuma time bomb tapi juga Molina's Flow. Tapi di sisi lain XO-nya bermain cukup jauh kali, masih bisa mundur, masih ada consecration, dan bahkan terkena stun. Terlalu komit sepertinya, terlalu mainnya kejauhan ya di area bawah. XO-nya terlalu offside, disusul dengan sebentar lagi ada war di arah Turtle. Iya, dan bahkan kali ini X udah mulai maju ke area depan, masih ada Lui, masih ada time journey yang bagus banget dari seorang 824. Langsung menyelamatkan teman-teman dari RRQ. Ruben Hood mulai maju kali ini dengan adanya Chrono Dash, dan bahkan Summon Force udah mulai di-pop up oleh teman-teman dari Genflix Aerowolf. Ruben Hood datang di timing yang cukup tepat, Joni. Tampaknya RRQ sana mencari sedikit kompensasi tadi. Mereka mendapatkan informasi Kehilangan diginya mungkin, inisiasi yang mungkin tadi awalnya mau dilakukan sama RRQ sana harus ditahan lagi. Ya, dan bisa jadi di sini Digi menurut aku agak nge-build item semi tank ya. Jadi dia bisa lebih ke arah depan gitu. Iya, lebih bisa tahan badan tidak juga. akan mati lah. Iya, tidak terlalu empuk. Betul, tapi kali ini udah mulai ada setup dari tim RRQ. X-Win pun hanya melihat pergerakan dari Soulsoul aja, harus berhati-hati. Blaze di area belakang mencoba untuk mencicil objektif turret terlebih dahulu sepertinya di area atasnya. Nggak mau terlalu paksa timpan kali ini X-Win, hanya maju aja tapi langsung masuk ke arah seorang Blaze kali ini. Tapi di sisi lain ada Jackly dan juga Hikino yang mulai datang. Ada surprise attack dari Genflix Aerowolf Junior, dan bahkan Warlord bersama dengan Soulsoul harus mundur terlebih dahulu. Satu ditukarkan untuk dua, Goni. Dispersion yang sangat-sangat baik dari Luoi. Mereka berhasil sedikit ngeflank, mengambil arah belakang, betul. dan itu sangat-sangat tidak disangka-sangka oleh tim RRQ Sena. Yes. Apa yang akan mereka terjadi di sini? Mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan space yang mereka tadinya dapatkan. Iya, dan bahkan Blaze juga sampai ke pick off, dan bisa dibilang dengan untungnya dari RRQ mereka masih punya Nana yang memiliki Molina Blitz, sehingga untuk clearing minionnya masih cukup mudah untuk tim RRQ di area atas. Ya, dan kalau kita lihat juga dari Banyak dengan ada Jauhead dan juga Lapu-Lapu, ini hero nabrak ke arah depan semua. Bener banget. Seharusnya mereka bisa lebih berani lagi sih untuk team fightnya lah. Terlebih lagi mereka punya Jackly sebagai Lui-nya di sini yang bisa muncul kapan saja tiba-tiba tanpa diduga. Momentum last war itu yang dibutuhkan Genflix Aerowolf untuk tetap bertahan sih menurut aku. Dengan tidak adanya inisiatif dari Luoi tadi, Genflix akan lebih ketinggalan daripada sekarang sih menurut aku. Jadi ini mereka mungkin pelan-pelan mencari celah, mencari blunder-blunder lagi, mencari kesempatan bisa dibilang. Iya, tapi kali ini sakit banget nggak tuh rotation dan juga dispersion dari Jackly Lui-nya. Masih bisa memberikan poking damage ke arah Yami, tapi turtle-nya masih bisa diamankan oleh seorang Yami. Dan kalau menurut aku ya, Genflix kalau misalnya dia dibawa ke late game, ini Brody-nya bisa bahaya banget sih. Maksudnya bisa sakit banget damage-nya. Karena seperti yang kita tahu, Brody tuh kalau di late game bisa mencapai 5.000. Oh iya, dan makanya Yaminya kali ini harus mundur dengan final blow. Terpaksa karena dia sudah terkena damage yang cukup beri, magical damage dari dispersion dan juga rotation dari Jackly. Ini benar-benar harus diwaspadai sama teman-teman Lihat RRQ. ke arah bottom lane, tampaknya akan di commit ya. Iya, mereka kayaknya mau komit untuk dapetin objektif terlebih dahulu, karena mereka tahu mereka harus ngamanin objektif turretnya biar bisa makanin semua jungle yang dimiliki sama tim RRQ. Saat ini posisinya dari tim RRQ mereka ngamanin 2 turret. Jadi mungkin untuk segi pressure-nya yang diberikan sama tim RRQ itu bisa banget sebenarnya untuk di laning-laning yang mereka kuasain. Seperti saat ini bakal menjadi laning yang cukup krusial. Ya, nampaknya di sini RRQ berusaha untuk mengamankan middle turret agar bisa melihat vision ke arah jungle Genflix lebih luas lagi. Iya, dan barusan kalau kita lihat ada flame shot yang dilontarkan oleh seorang warlord, itu mau ngecicil atau memberikan damage ke arah Jackly, tapi langsung ditahan badannya sama seorang X-Win. Baik banget permainan dari Genflix Aerowolf.
Dan kalau kita lihat dari segi item, di sini Lapu-Lapu sudah mendapatkan Bloodlust X, mungkin bisa menjadikan dia lebih sustain lagi untuk menahan lane di arah top lane ya. Iya, ini yang aku perhatiin adalah Uranusnya sih. Iya. Dia udah punya Enchanted Talisman juga untuk 10%. Dominance Benar, ada Dominance Ice, tapi kali ini di area bawah sepertinya dari Yami. Benedetta yang agak sedikit kesulitan untuk berhadapan dengan Harit, tapi di sisi lain X-Men harus mundur terlebih dahulu. Jack Lee terkena reverse time dari seorang DJ. Time bomb-nya hanya di pop up aja untuk memberikan cicilan poking damage ke arah seorang Jack Lee. Dan bahkan kalau kita lihat dari tim RRQ, mereka nggak berhasil untuk ngedapetin buff yang dimiliki sama seorang Ikino. Dan itu Gila. sakit banget. Ruben Hood lagi dan lagi kali ini masih ada Tank Junior yang bakal coba di pop up dan bahkan memberikan tambahan, dan bahkan A24-nya harus ditumbangkan oleh seorang Ikino dengan kalau kita bilang itu tambahan physical damage yang cukup prima. Tapi what are you doing, Yami? Apa yang terjadi? Benedettanya tadi berusaha untuk membackup, tapi sayang sekali dia nampaknya yang harus terpick off ya. Mungkin terjadi sedikit miskalkulasi dari seorang Vendetta, Yes. agak terlalu ngedive, agak terlalu mungkin overconfident Iya. sedikit, jadi sehingga harus menukar nyawanya dengan gratis. Bisa dibilang dengan Ikinonya udah keluarin Tan Alpert Memori ke arah seorang Digi, ini bisa dibilang kayak RRQ udah timpang team fight-nya. So dari Yami pun sebenarnya nggak boleh terlalu maksain untuk ikutin team fight di arah mid tadi. Benar banget. Iya, dan kalau dilihat dari Digi ya, di sini sudah mempunyai Athena Shield. Nampaknya di sini Digi akan menahan damage yang diberikan oleh Harit. Yang mana Ruben Hood dari tadi bermain dengan sangat agresif banget ya. Ruben Hood memang bisa dibilang kayak dia adalah salah satu cadangan Yap. damage output yang dimiliki sama Genflix Airwolf. So Dan ketika Ikinonya mungkin nggak ada resource skill lagi, Ruben Hoodnya datang. Iya, itu bener Ruben banget. Hood juga itu salah satu player termuda di MDL season ini. Iya, Dia angkatan 2003 ya? 2003. Wow, Benar banget. bisa dibilang beda umurnya jauh banget sama Kawawa. Gak ada ya, canda. Tapi Canda. memang sih sebenarnya kalau untuk game MOBA kayak gini semakin muda playernya semakin bagus ya, karena level tracknya juga makin tinggi. Tapi kalau kita lihat kali ini Seven-nya bakal hilang begitu saja setelah adanya X-Win yang mencoba untuk Unstoppable Force tadi, tapi tidak bisa mempick off siapapun. Ruben Hood lagi dan Zaman lagi kali Force. ini bakal coba datang, tapi ternyata masih ada Molina Spots dan juga masih ada di first time dari seorang A24 dan juga Warlord. Ini yang mengganggu dari tim RRQ. Ya untungnya tadi X-Win Lihat masih Vendettanya. bisa menyelamatkan diri oleh Flicker ya. Kalau enggak Bener. tadi bahaya banget, langsung bisa terpick off. Tapi Benedettanya barusan sudah mendapatkan BOD. Iya, dan kalau kita lihat memang split push yang dilakukan sama Benedetta di area bawah ini distraction yang benar-benar Sangat luar biasa mengganggu banget. ya. Mengganggu banget. Genflix Airwolf mereka jadi nggak fokus untuk team fight dan mereka benar-benar harus peka banget sama minimapnya kali ini. Ya, dan Uranusnya sudah mendapatkan Oracle. Ini bakal benar-benar sustain. Sebentar lagi Uranusnya regennya udah nggak ada lawan sih. Iya, dan bahkan di sisi lain ketika Benedetta yang melakukan split push, secara nggak langsung RQ Sena mereka mendapatkan Lord mereka. Yang pertama yang kita tahu ini krusial banget. Iya. Dimana ini bakal menjadi game changing kah untuk teman-teman dari Genflix Airwolf karena mereka secara nggak langsung dipukul mundur untuk nge-defend base-nya. Tapi ini menurut aku kedua tim ini bermain cukup apik performanya karena kita bisa memasuki menit ke-12, tetapi skor masih 6-8. Itu Masih 6-8 berarti ya? bisa dibilang cukup rendah trading kills-nya. Berarti mereka Betul. bermain sangat rapi, eksekusinya mungkin sangat tajam, blunder sangat minim di game ini. Benar, dan tapi ternyata Jack Lee langsung hilang begitu saja. Tapi di sisi lain Yaminya langsung final blow ke area belakang Ikino. Di sini tidak bisa terlalu berbuat banyak. Masih ada Tadi kan? Tanah Memory, tapi bahkan lihat Blaze-nya triple kill tiba-tiba suddenly, dan bahkan Seven di sini gak bisa mendefend base-nya dan RRQ Sena. Mereka benar-benar dengan cukup meyakinkan mengambil poin mereka yang pertama kali ini. Langsung tanpa ragu-ragu lagi RRQ langsung ngedive ke arah base-nya ya. Baru aku bilang blunder minim, blundernya minim, tetapi tampaknya sangat blunder yang lumayan fatal tadi ya. Tidak Iya. ada yang defend tampaknya base-nya. Apa Sulit yang terjadi